Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviano Ari. Di sini saya akan menjelaskan soal mini teaching kalkulus 1, di mana pada soal pertama itu saya akan menjelaskan soal fungsi komposisi. Soalnya itu diberikan fungsi komposisi f(x) sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan gx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, itu kita disuruh menentukan domain dari kedua fungsi tersebut. Untuk pengertian dari domain sendiri itu merupakan himpunan semua nilai X yang membuat fungsi menjadi terdefinisi. Untuk syarat dari fungsi akar kuadrat sendiri itu akar dari suatu fungsi misalkan Hx itu akan menjadi terdefinisi ketika Hx-nya itu lebih dari sama dengan nol. Untuk mencari domain F-nya sendiri ini kan ini itu harus lebih dari sama dengan nol. Nah, kan bisa kita tulis 7 plus X kuadrat lebih dari sama dengan nol. Nah, ketika kita substitusikan X-nya itu dengan nilai berapa saja, itu nilainya akan selalu lebih dari nol. Sehingga bisa kita artikan fungsi tersebut akan terdefinisi untuk semua bilangan real. Sehingga df-nya itu bisa kita tulis min tak hingga ke tak hingga. Sedangkan untuk mencari domain dari G, itu nilai dari ininya itu harus lebih dari sama dengan nol. Bisa kita tulis 9 min X kuadrat lebih dari sama dengan nol. Kita bisa pecah 9 min X kuadratnya menjadi 3 kuadrat min X kuadrat. Itu kita dapat X-nya itu negatif 3 sama 3. Setelah itu bisa kita uji di garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Kita coba sampling di titik nol. Ketika kita mengambil nol, kita masukkan ke fungsinya, kita akan mendapatkan nilainya itu positif 9. Bisa kita tulis ini positif. Nah, ketika di bagian sini kita sampling dengan mengambil misalkan 4, kita substitusikan 4 ke fungsinya, kita akan mendapatkan nilai negatif 7. Berarti ini kita tulis negatif. Ketika bagian sini, kita coba di titik negatif 4. Ketika negatif 4 kita substitusikan, kita akan mendapatkan nilai negatif 7. Bisa kita tulis negatif. Karena syaratnya tadi itu lebih dari sama dengan nol, maka himpunan penyelesaiannya itu bagian sini. Sehingga bisa kita tulis domain dari G itu dari negatif 3 sampai 3. Nah, untuk perbedaan konotasi kan biasanya kan ada yang gini sama yang gini. Nah, untuk gini, yang notasi gini, itu artinya itu ada titiknya, ada penuh gini, kayak gini. Kalau cuma ini kan ini nggak penuh. Ini cuma gini. Nah, untuk poin B itu kita disuruh mencari fungsi komposisi F komposisi G dari X beserta domainnya. F komposisi G itu artinya fungsi G masuk ke fungsi F. Dimana fungsi G-nya itu kan akar 9 min X kuadrat. Nah, untuk fungsi F-nya sendiri itu kan hmm, akar 7 plus X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini dimasukin fungsi G. Sehingga menjadi seperti ini. Akar 7 plus akar 9 min X kuadrat kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan menjadi akar 16 min X kuadrat. Nah, untuk mencari domain dari fungsi komposisi, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan fungsinya langsung. Melainkan kita menggunakan seperti ini, di mana X, di mana X elemen domain G, di mana GX elemen domain F. Itu bisa diartikan X elemen dari min 3 sampai 3, irisan dari GX elemen min tak hingga sampai ke tak hingga. Kan irisan min tak hingga ke tak hingga apabila diiriskan ke min 3 sampai 3 kan hasilnya min 3 sampai 3. Sehingga domain F komposisi G itu min 3 sampai 3. Untuk soal selanjutnya itu ada soal bilangan kompleks di mana Z sama dengan A plus BI.
di mana memenuhi Z sama dengan W pangkat N, maka akan terdapat bilangan N bilangan kompleks W dengan W sama dengan Z pangkat N. Itu bisa digunakan teorema De Morphy. Itu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Sehingga didapatkan bentuk umum sebagai berikut. Itu bentuk umumnya didapat dari substitusi teorema De Moivre-nya. Itu bentuk umumnya didapatkan W sama dengan satu R satu pangkat N cos theta plus 2 kpi per N plus I sin theta plus 2 kpi per N. Dengan K-nya itu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, itu untuk bentuk soalnya itu kita ubah bentuk menjadi bentuk umumnya. Kan di soal kan masih Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk Z sama dengan. Kita operasikan bilangannya sehingga kita dapat Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Nah, ini ada pangkat 5. Itu nantinya kan akan ada 5 bilangan kompleks yang memenuhi. Itu bisa kita tulis Z1, Z2, Z3, Z4, sama Z5. Nah, kan di bentuk umumnya itu kan ada R sama theta. Kita mencari R sama theta-nya dulu. R itu modulus. Modulus itu didapat dari akar A kuadrat plus B. Akar A itu yang ini. Terus B-nya yang ini. Sehingga bisa kita peroleh R sama dengan min 4 kuadrat plus 4 kuadrat. R sama dengan akar 32. Itu bisa kita sederhanakan menjadi R sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Nah, kan setelah R-nya ketemu itu kita mencari theta. Di mana ininya bilangan imajiner, ininya bilangan real. Yang bilangan imajinernya kan 4 di sini. Terus yang bilangan realnya kan min 4 di sini, di sini, di sini. Kita tarik ke titik ke sini. Nah, ini sebut saja ini alfa. Ininya theta. Nah, kan untuk mencari alfa kan kita bisa gunakan aturan dari tan. Kalau tan kan depan per samping kan. Ininya kan 4 satuan. Ininya 4 satuan. Berarti tan alfa sama dengan 4 per 4. Sehingga alfanya itu bisa didapat 45 derajat. Nah, selanjutnya kan ini kan dihitungnya kan dari sini berangkatnya. Kalau ke sini kan 180 derajat. Nah, sehingga untuk mencari tetanya itu 180 dikurangin alfa. Sehingga teta sama dengan 180 dikurangi 45. Teta sama dengan 135 derajat atau teta itu 3 per 4 pi. Nah, dengan R dan teta yang sudah diketahui, itu kita bisa mencari Z-nya. Di mana Z1 itu kita akan substitusikan K-nya itu sama dengan 0. Z1 sama dengan 1 per N cos theta plus 2 k pi per N plus I sin theta plus 2 k pi per N. Itu kita substitusikan R dan theta dan K-nya yang sudah diketahui tadi. Kita dapat Z1-nya itu akar 2 cos 3 pi per 20 plus I sin 3 pi per 20. Untuk Z2-nya itu juga sama, tapi kita gunakan K-nya itu sama dengan 1. Kita dapatkan nilai Z2-nya itu akar 2 cos 11 pi per 20 plus I sin 11 pi per 20. Untuk Z3-nya juga sama. Kita substitusikan tapi menggunakan K-nya sama dengan 2. Untuk Z3, 4, dan Z5 juga sama. Sekian, terima kasih.